Pemirsa, warga dan pelaku usaha di Bekasi, Jawa Barat resah dengan beredarnya surat permintaan tunjangan Hari Raya atau THR dari salah satu organisasi masyarakat atau ormas. Ketika mendengar kata ormas, mungkin banyak dari kita yang langsung memiliki persepsi buruk terhadap organisasi masyarakat ini. Bahkan tidak jarang juga ormas dijadikan bahan candaan atau ejekan di tengah masyarakat. Namun, persepsi negatif ini muncul begitu saja tanpa sebab. Bukan karena masyarakat membenci ormas secara keseluruhan, tetapi karena ulah segelintir oknum di dalamnya yang melakukan tindakan tidak senonoh. Mulai dari praktik pemalakan, berkedok uang keamanan, perebutan lahan parkir, hingga pemaksaan terhadap perusahaan dan usaha kecil. Semua itu semakin memperburuk citra ormas di mata publik. Padahal jika kita melihat fungsi idealnya, organisasi kemasyarakatan memiliki peran sangat penting. Hal ini bahkan tertulis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, yang di dalamnya menyatakan bahwa ormas memiliki tujuan utama dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, pemberdayaan komunitas, serta berkontribusi dalam berbagai aspek sosial dan kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi, ormas bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Misalnya ketika banyak warga memiliki keluhan terhadap kebijakan tertentu, mereka tidak bisa menghadap ke pemerintah satu persatu. Oleh karena itu, ormas hadir sebagai perwakilan untuk menyerukan aspirasi tersebut. Sejarah pun mencatat bahwa organisasi masyarakat telah lama ada di Indonesia, bahkan sejak masa pergerakan nasional. Organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam merupakan contoh awal bagaimana masyarakat berkumpul dalam sebuah wadah untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Di sini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya konsep ormas adalah sesuatu hal yang positif. Namun mengapa saat ini ormas lebih banyak dikenal dengan kelompok yang justru merugikan masyarakat dan negara? Salah satu faktor utama yang membuat ormas saat ini lebih banyak mendapat stigma negatif adalah karena banyaknya kasus penyalahgunaan fungsi organisasi tersebut. Seharusnya ormas berperan aktif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun justru banyak ditemukan kasus di mana ormas bertindak sebagai preman berkedok organisasi legal. Bahkan negara dirugikan hingga ratusan triliun rupiah akibat praktek-praktek premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas ini. Sebenarnya ada dua jenis organisasi masyarakat di Indonesia. Yang pertama yaitu ormas yang bernaung di bawah organisasi besar, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang memiliki organisasi pemuda atau sayap sosial hingga politik tertentu. Yang kedua adalah ormas yang berdiri secara independen, tidak memiliki induk organisasi dan bergerak secara otonom dengan aturan internal sendiri. Ormas yang berafiliasi dengan organisasi besar biasanya memiliki struktur yang lebih jelas dan memiliki tujuan yang terarah, baik dalam bidang sosial, agama, maupun politik. Namun, ormas yang berdiri secara independen seringkali bergerak atas dasar perintah dari ketuanya tanpa kontrol yang jelas. Akibatnya, tindakan mereka cenderung impulsif dan sulit dipertanggungjawabkan. Dalam teori psikologi massa yang dikemukakan oleh Gustav Le Bon, individu yang tergabung dalam kelompok besar cenderung kehilangan identitas pribadi dan akal sehat mereka. Mereka lebih mudah terpengaruh oleh emosi kolektif yang seringkali bersifat agresif dan tidak rasional. Inilah yang seringkali kita lihat dalam aksi-aksi oknum ormas yang meresahkan masyarakat, di mana mereka beramai-ramai melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan dengan dalih kepentingan kelompok. Lalu, mengapa premanisme dalam ormas ini terus berkembang dan sulit diberantas? Ada beberapa faktor yang mendukung keberadaannya. Yang pertama yaitu lemahnya penegakan hukum. Jika hukum tidak ditegakkan secara tegas dan merata, maka akan ada pihak yang mengambil alih fungsi tersebut dengan cara mereka sendiri. Premanisme dalam ormas seringkali muncul akibat ketidaktegasan aparat dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum ini. Contohnya dalam praktik pungutan liar di tempat usaha atau lahan parkir liar yang seharusnya jelas-jelas ilegal, namun tetap dibiarkan karena berbagai alasan, termasuk kedekatan dengan para pejabat tertentu. Yang kedua yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Banyak dari anggota ormas yang bergeser ke arah premanisme adalah mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan dalih mencari penghidupan, mereka berhak untuk meminta uang pada pengusaha atau warga sekitar. Seakan-akan itu adalah hak mereka, misalnya praktik uang keamanan, yang seringkali diwajibkan oleh oknum ormas kepada para pemilik usaha.
bahkan sampai meminta tunjangan hari raya atau THR secara paksa. Yang ketiga yaitu politik dan kekuasaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ormas yang sengaja dibentuk atau dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik. Mereka menjadi alat untuk menekan lawan politik atau mengamankan kepentingan pihak tertentu. Hal ini semakin memperburuk citra ormas karena masyarakat melihatnya bukan sebagai organisasi yang berjuang untuk kepentingan umum, melainkan sebagai alat kekuasaan semata. Yang terakhir yaitu ada glorifikasi ormas sebagai simbol kekuasaan. Banyak oknum yang menjadikan ormas sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan di tengah masyarakat. Mereka merasa bisa berbuat seenaknya karena memiliki backingan yang kuat dan jumlah anggotanya besar. Padahal dalam realitasnya, keberadaan mereka lebih banyak meresahkan daripada membantu masyarakat. Salah satu dampak paling nyata dari keberadaan ormas yang melenceng dari fungsinya adalah terhadap ekonomi dan investasi di Indonesia. Banyak investor, baik lokal maupun asing yang enggan menanamkan modal di Indonesia karena adanya gangguan dari oknum ormas. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang terpaksa hengkang dari Indonesia karena tidak tahan dengan praktik pemalakan dan tekanan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini. Jangankan investor asing, pengusaha lokal saja sering mengalami kesulitan dalam membuka usaha karena harus menghadapi regulasi yang berbelit, ditambah dengan ancaman dari ormas tertentu. Jika hal ini terus dibiarkan, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan semakin terhambat, dan daya saing negara kita di mata internasional akan semakin merosot. Sebenarnya, agar ormas bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, dan bukan sebagai preman berkedok organisasi, diperlukan beberapa langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap oknum ormas yang melanggar aturan. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi, agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bergabung dengan ormas yang hanya mengandalkan kekerasan dan juga pemalakan. Yang ketiga yaitu pengawasan ketat terhadap para pendiri ormas dan juga pembatasan ruang gerak ormas yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang terakhir yaitu edukasi terhadap masyarakat tentang peran ormas yang sebenarnya agar tidak mudah terpengaruh oleh oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi. Ormas seharusnya menjadi wadah yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Namun karena adanya celah dari sistem hukum, ekonomi, dan sosial, banyak ormas yang akhirnya berbelok menjadi alat premanisme. Jika tidak segera bertindak, maka keberadaan mereka akan terus menjadi beban negara, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam memastikan bahwa ormas kembali kepada fungsi idealnya dan tidak lagi menjadi ancaman bagi ketertiban umum.